Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan bahas mengenai akuntansi pendapatan dan biaya pada bank. Pendapatan bank, pengertian dan jenis-jenis pendapatan bank, pengakuan dan akuntansi pada pendapatan bank. Pengertian dan jenis-jenis pendapatan bank. Nah, jenis pendapatan ini bank dibagi 3. Ada pendapatan operasional, pendapatan non-operasional, dan pendapatan luar biasa. Di sini pendapatan operasional yaitu pendapatan bunga debitur, pendapatan komisi dan provisi, pendapatan atas transaksi valuta asing, dan pendapatan operasional lainnya. Nah, lalu ada pendapatan non-operasional. Nah, ini berasal dari penjualan aktiva tetap dan penyewaan fasilitas gedung yang dimiliki oleh bank. Jadi biasanya sih yang ada di laporan perbankan itu pendapatan operasional dan non-operasional ya. Pendapatan luar biasa ini adalah pendapatan yang memenuhi kriteria bersifat tidak normal dan tidak sering terjadi. Nah, pengakuan dan akuntansi pendapatan bank. Pengakuan pendapatan bank pada dasarnya adalah secara akrual basis, kecuali untuk aktiva produktif yang digolongkan sebagai non-performing loans, diakui secara cash basis. Jadi pendapatan bank itu secara umum semuanya dicatat berdasarkan akrual basis, kecuali yang non-performing loans. Apa sih non-performing loans? Nah, itu adalah pendapatan dari kredit bermasalah ya, jadi kredit tunggakan gitu ya. Jadi ketika kredit ini tidak terbayarkan lebih dari 90 hari, jadi artinya itu tidak boleh dicatat sebagai pendapatan oleh bank. Jadi dicatatnya nanti ketika memang tunggakan itu berhasil ditagih ya. Nah, akuntansi pendapatan bank, pendapatan bunga debitur performing. Nah, performing ini berarti artinya yang lancar ya, debitur yang lancar ya. Nah, ini dicatat berdasarkan akrual basis ya. Jadi dicatat awalnya pendapatan bunga debitur yang masih harus diterima ya pada pendapatan bunga debitur ya. Jadi dianggap masih pada saat belum diterima nih, dicatat sebagai pendapatan bunga debitur yang masih harus diterima. Lalu pada saat dia mendapatkan bunganya, itu jurnalnya kas atau tabungan ya, bisa diambil dari tabungannya langsung misalnya. Berarti kas atau tabungan, lalu di kreditnya pendapatan bunga debitur yang masih harus diterima. Jadi nanti jurnal akhirnya ini hilang ya. Yang di awal kan dicatat pendapatan bunga debitur yang masih harus diterimanya di debit, lalu pas nerima bunga ditaruh di kredit, berarti jadi hilang. Jadi sebetulnya pencatatannya di akhir adalah kas atau tabungan pada pendapatan bunga debitur ya. Nah, akuntansi pendapatan bank untuk pendapatan bunga debitur non-performing. Nah, ini menggunakan cash basis. Jadi di sini ditaruh dulu di rekening administratif. Artinya apa? Rekening administratif itu adalah hanya rekening untuk pencatatan tagihan ya, kayak komitmen atau kontingensi. Jadi itu tidak secara nyata mempengaruhi laporan laba rugi. Jadi belum diakui ya. Jadi ke laporan laba rugi itu tidak tercatat, belum diakui ya. Jadi hanya dicatat aja di rekening administratif ya, rekening administrasi sebagai tunggakan bunga ya. Rekening administratif itu rekening yang tidak secara nyata mempengaruhi laporan laba rugi ya. Jadi hanya untuk mencatat-catat transaksi bank seperti untuk yang lalu sudah pernah dibahas kayak kontingensi dan komitmen. Diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat penyelesaian komitmen tersebut.
Nah, jurnalnya saat persetujuan kredit, yaitu kas pada provisi kredit diterima di muka. Nah, saat amortisasi, jadi dia diamortisasi secara sistematis ya. Nah, saat diamortisasi, maka provisi kredit diterima di muka baru diakui sebagai pendapatan provisi kredit ya. Jadi di awal diakuinya masih sebagai provisi kredit diterima di muka. Nanti dihilang. Nanti dia ke atas berarti hilang ya, berkurang ya provisi kredit diterima di mukanya, berubah menjadi baru diakui sebagai pendapatan ketika sudah diamortisasi ya. Pendapatan atas transaksi falas. Pendapatan atas transaksi falas lazimnya berasal dari selisih kurs mata uang ya. Laba atau rugi yang timbul dari transaksi falas atau transaksi mata uang asing harus diakui sebagai pendapatan atau beban dalam perhitungan laba rugi periode berjalan. Nah, biaya bank. Biaya bank pengertiannya yang dimaksud biaya adalah semua biaya yang secara langsung maupun tidak langsung telah dimanfaatkan untuk menciptakan pendapatan dalam suatu periode tertentu. Biaya yang dikeluarkan tidak memberikan manfaat ekonomis untuk kegiatan periode berikutnya. Jadi artinya biayanya yang memang benar-benar untuk periode saat ini yang diakui oleh bank sebagai biaya. Jadi tidak memberikan manfaat ekonomis untuk kegiatan periode berikutnya. Jadi hanya yang biaya yang manfaatnya di tahun saat periode berjalan. Lalu jenis-jenis biaya bank yaitu biaya operasional terdiri dari biaya bunga. Biaya ini paling besar porsinya terhadap biaya bank keseluruhan ya. Karena apa? Karena memang kegiatan utama bank itu kan memberikan jasa penyaluran dana ya, penyaluran dana, terus menerima dana gitu ya. Jadi jasanya memang menerima sebagai intermediasi yang menerima dana dan menyalurkan dana. Jadi biaya paling besarnya itu ya dari biaya bunga yang diberikan untuk nasabah-nasabah yang telah menyimpan dananya. Lalu sama pendapatan yang besarnya juga dari pendapatan bunga. Biaya ini harus diantisipasikan oleh bank pada penutupan tahun buku atau pada tanggal laporan. Biaya valuta asing. Biaya dalam transaksi valuta asing biasanya muncul dari selisih kurs yang merugi. Muncul kerugian selisih kurs baik transaksi spot, forward maupun swap akan dibebankan ke dalam laporan laba rugi. Lalu ada biaya overhead. Dalam operasi bank sehari-hari diperlukan biaya untuk mengolah transaksi. Biaya ini berhubungan langsung dengan periode terjadinya sehingga harus dicatat dan diakui sebagai beban periode berjalan. Biaya overhead yang terjadi di bank memiliki ciri-ciri: satu, tidak dapat diidentifikasi secara langsung dengan jasa yang dihasilkan karena biaya yang dikeluarkan untuk semua kegiatan bank. Lalu menjadi biaya pada periode terjadinya, tidak memberikan manfaat untuk masa yang akan datang. Contoh biaya overhead adalah biaya gaji pegawai ya. Jadi kalau di bank itu biaya gaji pegawainya tidak bisa langsung diidentifikasi dari jasa yang dihasilkan. Beda dengan di pabrik ya. Pabrik untuk tenaga kerja langsung itu bisa diidentifikasi. Setiap orang bisa menghasilkan berapa produk. Lalu tunjangan-tunjangan, biaya penyusutan aktiva tetap, biaya kegiatan kantor, dan lain-lain. Biaya non-operasional yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan yang tidak berkaitan dengan kegiatan utama bank. Misalnya dari kerugian dari penjualan aktiva tetap. Ya. Lalu ada pos luar biasa, ini adalah biaya ini harus dipisahkan dari hasil usaha sehari-hari, ditunjukkan secara terpisah dalam perhitungan laba rugi disertai pengungkapan atas sifat dan jumlahnya. Biaya luar biasa kejadiannya tidak normal, sama seperti tadi ya, pendapatan luar biasa.
dan tidak sering terjadi atau tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Contohnya adanya peristiwa bencana alam ya, contohnya ada gempa bumi yang akhirnya merusak kantor, yang akhirnya ada muncul biaya luar biasa ya. Lalu koreksi masa lalu, koreksi yang dilakukan terhadap laba rugi periode lalu, misalnya kesalahan perhitungan, kelalaian mencatat suatu transaksi harus tetap diungkapkan. Lalu ada pajak penghasilan dihitung berdasarkan laba menurut akuntansi atau laba kena pajak untuk diperhitungkan dengan tarif pajak penghasilan. Sebagai biaya ya, pajak juga. Lalu pengakuan dan akuntansi biaya bank. Biaya diakui secara accrual basis, sama kayak tadi pendapatan ya, kecuali pendapatan untuk non-performing. Artinya selalu diakui dan dibebankan ke dalam perhitungan laba rugi saat jatuh waktu tanpa terlebih dahulu menunggu pembayaran. Jadi artinya itu dicatat walaupun uangnya belum keluar, sama kayak tadi pendapatan. Walaupun uangnya belum kita dapat, tapi itu transaksi hari itu ya kita catat sebagai pendapatan di hari itu gitu ya. Tapi memang belum masuk dana kasnya. Nanti ketika masuk baru kita buat lagi jurnalnya. Nah, lalu pembayaran biaya di muka harus dialokasikan ke dalam rekening biaya secara proporsional ya, untuk biaya yang dibayar di muka. Berarti artinya nanti kita sesuaikan setiap tahunnya periode tersebut berapa sih sebetulnya biaya yang harusnya untuk periode tersebut. Contoh seperti kayak penyusutan ya, penyusutan gedung, penyusutan kendaraan ya. Lalu konsep dasar akuntansi keuangan. Akuntansi merupakan suatu aktivitas penyediaan jasa. Akuntansi memberikan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan untuk membantu dalam membuat keputusan ekonomi yang menyangkut perusahaan tersebut. Suatu sistem informasi akuntansi melakukan pengumpulan dan pengolahan data keuangan perusahaan yang kemudian dikomunikasikan kepada stakeholder agar dapat dipakai dalam pengambilan keputusan yang menyangkut perusahaan. Nah, cukup ya. Sekian penjelasan dari Ibu mengenai akuntansi, pendapatan dan biaya pada bank. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tanya nanti melalui WhatsApp grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.